Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Nur Habibah insyaallah akan menjelaskan tentang cara menganalisis data dan perangkatnya guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh dosen Al-Ustazah Wulan Indah Fatimatul Jamilah, MPDI. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Asdiqai fillah, sebelumnya kita telah mendengar presentasi dari makalah sebelumnya tentang teknik pengumpulan data, yaitu dari kuesioner, angket, observasi, atau wawancara. Nah, setelah pengumpulan data, yaitu menganalisis data. Jadi pengertian analisis data itu ialah sebuah proses untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan membuat pemodelan data dengan maksud untuk menemukan informasi bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nah, jenis-jenisnya ini ada dua. Ada dua jenis analisis data. Yang pertama itu adanya analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Yang pertama ini ada analisis data kualitatif. Nah, analisis data kualitatif ini adalah data yang bersifat non-numerik. Pada umumnya, data kualitatif merupakan bahasan konseptual suatu permasalahan. Fokus penelitiannya menuntut peneliti melakukan pengkajian secara sistematik dan mendalam. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu berdasarkan data kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Nah, dalam analisis data kualitatif ini dilakukan penelitian berulang-ulang, diolah terus-menerus sampai menemukan temuan yang baru. Proses analisis data dalam kualitatif ini ada dua. Yang pertama itu analisis data sebelum penelitian di lapangan. Nah, yang kedua ini analisis data selama dan setelah penelitian di lapangan. Analisis data sebelum penelitian. Yang pertama itu analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Sebelumnya kan biasanya sebelum melakukan penelitian itu kita udah punya pegangan apa yang akan diteliti dengan membaca-baca teori-teori atau tentang penelitian-penelitian orang agar kita tuh punya bayangan apa yang akan kita ambil untuk menjadi fokus penelitiannya. Nah, lalu fokus penelitian di sini itu bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Misalnya nih, ada seorang ingin mencari pohon jeng-jeng di suatu hutan. Berdasarkan teori yang ada, nah karakteristik dan iklimnya itu tuh mengarah kepada adanya pohon jeng-jeng tersebut. Maka dapat diduga bahwa hutan tersebut ada pohon jeng-jengnya. Lalu peneliti membuat proposal. Nah, fokusnya itu ingin menemukan si pohon jeng-jeng tersebut karena ada karakteristik dari tanah dan iklimnya di situ. Nah, ternyata setelah penelitian tidak ditemukan yang namanya pohon jeng-jeng di dalam hutan tersebut. Nah, dalam penelitian kualitatif ini menguji hipotesis yang berbeda hasilnya itu tidak apa-apa. Tapi kalau dalam penelitian kuantitatif itu gagal. Tadi analisis data sebelum penelitian. Yang sekarang analisis data selama dan setelah penelitian. Menurut Miles dan Huberman, ada 3 aktivitas yang dilakukan pada analisis data kualitatif, yaitu yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga verifikasi atau menarik kesimpulan. Nah, bisa dilihat ini ada siklus lingkarannya. Yang pertama itu pengumpulan data, setelah pengumpulan data itu direduksi dan disajikan, lalu setelah itu ditarik kesimpulannya. Dalam reduksi data ini yang berarti memfokuskan, mencari yang penting dan membuang hal yang tidak perlu. Nah, reduksi ini tuh mencari, merangkum, memfokuskan, pokoknya memilih-milih. Dalam pengumpulan data itu
pasti banyak banget data yang disaring. Nah, data yang dikumpulkan. Nah, di reduksi data ini disaring lagi dan dipilih mana yang penting dan tidak penting, tinggal dibuang. Lalu dalam berpikirnya itu memerlukan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Nah, bagi peneliti yang baru terjun dapat melakukannya dengan berdiskusi dengan orang yang dipandang ahli, agar menemukan perkembangan wawasan dan memiliki nilai temuan teori yang signifikan. Tadi mereduksi data, yang sekarang penyajian data. Setelah mereduksi data, maka selanjutnya ialah disajikan datanya, menyajikan data. Nah, penyajian data biasanya berbentuk uraian singkat, bagan atau flowchart, simbol, atau hubungan antar kategori dan sebagainya. Dalam kualitatif yang paling sering digunakan dalam penyajian datanya itu ialah berupa teks naratif atau teks-teks narasi yang isinya tuh uraian-uraian dari hasil penelitian-penelitian di lapangan. Lalu selanjutnya verifikasi dan menarik kesimpulan. Setelah melakukan reduksi dan penyajian data, kemudian langkah terakhir ialah verifikasi dan menarik kesimpulan dari data yang tadi diteliti. Kesimpulan di sini ini bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di awal dan dapat berkembang setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan. Kesimpulannya, dalam penelitian kualitatif ini merupakan harus mengeluarkan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan ini tuh bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu objek, hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat, bisa juga hipotesis atau teori. Setelah menjelaskan tentang analisis data kualitatif, analisis selanjutnya ini adalah analisis data kuantitatif. Biasanya identik dengan nomor-nomor numerik atau penjelasan suatu keadaan dengan angka yang akurat yang diperoleh dari suatu penggabungan atau pengukuran penelitian. Contoh data kuantitatif ini ada angka dari jumlah hasil sensus, ada lagi angka dari hasil jawaban angket atau kuesioner. Itu misalnya contoh-contoh datanya. Nah, dalam analisis data kuantitatif ini ada dua teknik yang dilakukan. Yang pertama itu ada statistik deskriptif, yang kedua ada statistik inferensial. Kan karena emang analisis data kuantitatif ini menggunakan statistik. Nah, statistik deskriptif di sini dimulai dari pengumpulan data hingga penyajian data, mengungkap dan mendeskripsikan hasil penelitian tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan. Jadi di sini cuma untuk mengumpulkan data dan menyajikan data, mengungkap dan mendeskripsikan hasil penelitian. Biasanya digunakan pada penelitian yang bersifat eksplorasi. Misalnya ingin mengetahui nih bagaimana minat siswa terhadap pelajaran tertentu. Apa dia suka pada satu pelajaran atau dia suka dengan beberapa pelajaran lainnya. Nah, teknik statistik deskriptif ini biasanya digunakan yang pertama untuk penyajian data dalam bentuk tabel. Ya, untuk menemukan apakah kecenderungan hasil penelitian masuk ke dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi. Nah, yang kedua ini penyajian datanya berbentuk histogram, seperti grafik diagram batang gitu. Dan di sini juga ada diagram batang, lingkaran, dan lain-lainnya. Ukuran pemusatannya itu menggunakan MEAN. MEAN itu rata-rata, median itu nilai tengah, modus itu nilai yang sering muncul. Ini seperti yang pernah diajarkan di matematika SD apa SMP itu. Itu. Setelah statistik deskriptif, yang sekarang itu statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini digunakan untuk membuat kesimpulan dan mengeneralisasikan secara lebih luas. Dalam statistik inferensial ini ada dua macamnya. Yang pertama itu analisis korelasional dan analisis komparasi. Nah, yang analisis korelasional itu adalah untuk mencari korelasi antar variabel. Jadi ini mencari hubungan. Adakah pengaruh antara si ini dan si ini? Misalnya hubungan antara minat dan hasil belajar siswa gitu. Nah, selanjutnya analisis komparasi untuk membandingkan antara kondisi dua kelompok atau lebih. Contohnya hipotesis komparatif itu perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan metode ceramah dan metode diskusi. Apakah ada perbedaan
si hasil belajar si siswanya ini dari yang metodenya ceramah itu yang selalu disuapin, selalu dikasih tahu, dengan metode diskusi yang dia mencari tahu sendiri dan mendiskusikannya dengan gurunya atau dengan teman-temannya, itu apakah ada perbedaannya gitu. Eh, Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Sekian penjelasan saya tentang cara menganalisis data dan perangkatnya. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan dalam pengucapan dan penulisan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.